Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, operator sirup dan PPK, Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Kami akan sedikit membagikan tutorial mengenai bagaimana menginput realisasi belanja barang dan jasa pada aplikasi Siswas BPKP. Ayo kita mulai. Pertama-tama Bapak Ibu mencari di lewat Google aplikasi SIMWAS BPKP. Maka di sini ketemu, klik SIMWAS BPKP. Nah, di sini ada Siswas P3DN login. Diklik di sini maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini NIP ini, user ini diisi oleh NIP PPK. NIP PPK misalnya kita isikan di sini, mohon maaf ini saya menggunakan NIP. Teman-teman, bagi yang punya NIP ini, saya mohon izin untuk digunakan sebentar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu isi password yang telah dimiliki oleh Bapak Ibu. Kita isi passwordnya. Nah, setelah diisi password, maka kita klik masuk di sini. Nah, setelah itu, di sini sedang proses, muncul di sini prosesnya. Nanti total akan sudah muncul di sini. Total pagu sirup kita ini yang diinput oleh teman-teman PPK di aplikasi sirup di penyedia. Jadi secara total apabila Bapak Ibu di aplikasi sirup memilih penyedia, maka di sini akan tertotal sekarang ini sudah 7,9 triliun. Nah, realisasi sampai saat ini baru 1,6 triliun. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk menginput realisasi belanja barang dan jasa pengadaan yang telah Bapak input di aplikasi sirup, Bapak Ibu klik fitur data P3DN di sini. Ini kita klik di sini, maka akan muncul fitur validasi RUP dan fitur monitoring P3DN. Nah, untuk menginput realisasi belanja barang dan jasa, Bapak Ibu harus memvalidasi semua paket pengadaannya di sini. Kita klik validasi dulu di sini. Nah, ini ada kementerian lembaga, kita pilih Kementerian Agama. Di sini ada Satker, kita pilih Satker sesuai Satker kita. Dan setelah pilih Satker, kita refresh. Di sini refresh daftar RUP, maka akan muncul paket-paket pengadaan yang sudah kita input sebelumnya pada aplikasi sirup. Nah, untuk memvalidasi RUP ini, maka Bapak Ibu klik di sini rincian RUP. Setelah diklik, ini akan muncul data-data yang sebelumnya sudah Bapak Ibu input di aplikasi sirup. Misalnya nama paketnya itu printer operasional kantor, maka Bapak Ibu mengisi yang kosong-kosong di sini. Karena yang ini apakah PDN atau import, ini hitam PDN ini sudah di tagging oleh Bapak Ibu sebelumnya pada aplikasi sirup menggunakan PDN. Dan di sini apakah paket pengadaan diperuntukkan untuk UMK dan koperasi, di sini ya, karena Bapak Ibu sebelumnya sudah tagging di sini di aplikasi sirup gitu. Nah, ini juga paket pengadaan ini sudah selesai verifikasi Bapak Ibu, di sini ada ya, karena sebelumnya di aplikasi sirup Bapak Ibu para PPK sudah memverifikasi di situ. Nah, di validasi RUP ini kita mengisikan berapa persen potensi penggunaan PDN. Nah, kalau kita pengen tahu berapa sih barang yang kita beli di sini, printer operasional kantor misalnya, kita beli printer Epson, TKDN-nya berapa?
kita pengen tahu, kita cari aja di Google TKDN printer Epson. Di sini kita klik, maka kita di sini ada inkjet printer, Epson dan sebagainya, kita klik. Ini dari Kementerian Perindustrian. Maka di sini akan muncul detail sertifikat TKDN untuk printer Epson itu TKDN-nya 20,68%. Nah, di sini Bapak Ibu isikan 20,68%. Nah, setelah diisi ini persentase TKDN, Bapak Ibu klik di sini. Ini datanya berdasarkan sertifikat TKDN tadi yang di sini. Karena kita ini sudah ada sertifikatnya, maka di sini kita klik sertifikat TKDN. Apabila tidak ada sama sekali, setelah dicari kita tidak ada sertifikat TKDN-nya, maka di sini kita pilih perkiraan PPK. Kalau perkiraan PPK misalnya 30% atau 40% TKDN-nya, maka di sini isi 40% atau 30% di sini. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengisi kolom di sini catatan menggunakan atau tidak PDN, maka Bapak Ibu sesuai dengan barang yang dibeli apakah itu PDN atau tidak. Kalau itu PDN maka di sini ketikkan menggunakan PDN. Nah, setelah itu semua selesai diisi ini, Bapak Ibu klik di sini simpan. Nah, setelah klik di sini simpan, maka layar akan kembali ke rincian tadi. Bapak Ibu selanjutnya memvalidasi paket-paket yang lain sampai selesai paket Bapak Ibu semuanya. Apabila sudah selesai validasi RUP-nya, maka Bapak Ibu klik di sini fitur monitoring P3DN. Nah, di sini klik, maka kita pilih lagi di sini Kementerian Agama dan pilih satker kita. Di sini setelah itu refresh, maka akan muncul 7 paket tadi yang sudah kita input sebelumnya di aplikasi Sirup. Selanjutnya untuk mengisi realisasi belanja barang dan jasa produk dalam negeri atau belanja barang dan jasa yang telah kita input sebelumnya di aplikasi Sirup. Di sini ada fitur tanda plus realisasi, maka kita klik di sini. Nah, ini kita klik akan muncul data-data sebelumnya tadi sudah. Nah, di sini kita mengisi yang kosong-kosong. Nah, ini yang kosong di sini status pengadaan. Kita klik. Nah, di sini apakah pekerjaan itu sudah dilaksanakan atau belum. Kalau belum dilaksanakan, tinggal pilih di sini belum pelaksanaan pekerjaan. Kalau on progress, masih dalam pelaksanaan pekerjaan, maka di sini pilih dalam pelaksanaan pekerjaan. Kalau pekerjaan itu sudah selesai, maka di sini pilih selesai pelaksanaan pekerjaan. Dan apabila pekerjaan itu dalam proses pembayaran, maka di sini pilih pembayaran pekerjaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini mengisi sumber informasi TKDN realisasi. Nah, di sini apakah tadi berdasarkan sertifikat TKDN atau berdasarkan perkiraan PPK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mengisi di sini nomor dokumen. Ini nomor dokumen itu bisa nomor SP2D. Di sini diisi tanggal SP2D, atau di sini diisi nomor bukti kwitansi pembayaran. Di sini juga di input tanggal kwitansi pembayarannya tanggal berapa. Selanjutnya Bapak Ibu di sini menginput realisasi kontrak. Realisasi kontrak ini merupakan akumulasi di sini kalau dalam pekerjaan konstruksi misalnya ada tahap pembayaran uang muka, ada tahap pembayaran termin pertama, termin kedua, maka akumulasinya di sini berapa? Kalau misalnya 10 miliar, maka di sini diisi 10 miliar total pembayarannya.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu mengisi realisasi barang diterima. Ini dalam jumlah rupiah. Misalnya kalau di sini sudah tadi 10 miliar pembayaran sampai dengan termin kedua dan progres fisiknya atau barang yang diterimanya sesuai dengan pembayaran ini 10 miliar, maka di sini diisi 10 miliar. Tapi kalau realisasinya di sini 10 miliar dari si kontraknya, tapi ternyata barangnya tidak 10 miliar nih. Nah, ini kenapa nih? Ini jadi hambatan nih, jadi masalah. Seharusnya antara realisasi kontrak dengan realisasi barang diterima atau realisasi pekerjaan itu sesuai gitu. Nah, selanjutnya di sini realisasi pembayaran diisikan dengan nominal rupiah sesuai dengan pembayaran yang kita bayarkan kepada vendor atau pihak ketiga. Nah, di kolom ini Bapak Ibu mengisi presentase TKDN tadi, apakah 27,60%, apakah 23%, apakah 25%, ini diisi di sini. Nah, yang selanjutnya di sini ada kolom catatan atau hambatan realisasi PDN. Contoh misalnya kontraknya itu 1 miliar, ternyata baru dibayar 200 juta. Nah, kenapa baru dibayar 200 juta? Ada kendala apa? Ada hambatan apa? Nah, Bapak Ibu isikan di sini. Setelah diisikan di sini semuanya, maka Bapak Ibu klik simpan. Nah, itu akan kembali ke daftar tadi, paket tadi. Nah, karena di sini kita belum isi, di sini belum isi, jadi tidak kembali ke awal, ke daftar paket tadi. Nah, ini akan kembali ke seperti tadi ada 7 daftar paket. Maka Bapak Ibu kalau ini yang satu tadi udah selesai, Bapak Ibu melanjutkan ke paket kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ke sini. Demikian Bapak Ibu tutorial terkait pengisian atau input realisasi belanja barang dan jasa di aplikasi Siswas BPKP. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.